Saudara-saudaraku, saya ingin melanjutkan mengenai manajer X. Kenapa saya ngotot ingin sharing dengan Anda? Supaya Anda mempunyai cara pandang untuk menghadapi era perubahan yang sangat disruptif tahun 2024. Di sesi pertama, saya sudah sampaikan perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan. Karena esensi dari kepemimpinan itu yang bisa menjawab tantangan era disruptif tahun 2024. Yang kedua, saya sampaikan juga mengenai bagaimana menghadapi perubahan di 2024 di perusahaan Anda. Kalau di sesi kedua saya sudah sampaikan bahwa jika Anda memiliki ilmu pengetahuan, jika Anda memiliki inovasi, jika Anda memiliki etos kerja dan etika kerja serta adab-adab kerja, Anda akan bisa menghadapi perubahan di tahun 2004 yang sangat dinamis, yang unpredictable, ekonominya unpredictable, perubahan teknologi yang sangat dahsyat sekali. Oleh sebab itu Anda harus mempersiapkan dengan betul menghadapi perubahan tahun 2024. Sebagai seorang pemimpin, Anda bertanggung jawab. Anda bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengkomunikasikan visi masa depan perusahaan Anda yang menginspirasi bagi anggota-anggota di perusahaan. Ini adalah tanggung jawab Anda. Oleh sebab itu, membangun visi dan strategi itu hukumnya wajib bagi Anda untuk menghadapi perubahan yang sangat dahsyat di tahun 2024. Visi ini kemudian Anda harus jabarkan menjadi strategi dan rencana aksi yang konkret, yang jelas, yang sederhana, yang mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh anggota tim Anda. Itu adalah rencana strategis daripada pengembangan dari visi Anda, visi ke depan Anda untuk menghadapi tantangan 2024. Pemimpin juga perlu memastikan juga bahwa strategi dan operasional organisasi perusahaan selaras dengan visi yang ingin dicapai, yang telah Anda tetapkan. Jadi itu harus dipastikan dengan benar. Oleh sebab itu dibutuhkan seseorang pemimpin dengan kepemimpinan yang kuat. Apa arti kepemimpinan kuat? Mempengaruhi perilaku. Kalau Anda ingin mempengaruhi perilaku, Anda harus paham dulu, baru kasih tahu orang lain. Anda harus ahli dulu, baru bisa ngajarin orang lain. Nah, sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku, visi tanpa strategi hanya mimpi di siang bolong. Kalau Anda ingin mimpi di siang bolong, bikin misi, bikin visi. Bikin visi tanpa adanya strategi. Sementara, kalau kita bicara strategi tanpa visi yang jelas, akan kehilangan arah dan fokus. Jadi kalau kita buat strategi tapi visinya yang tidak jelas, akan kehilangan arah dan fokus di perusahaan Anda. Keduanya diperlukan itu. Bagaimana visinya yang jelas, yang sederhana, yang bisa dipahami, dan strateginya, rencana strategi yang jelas, yang terukur, yang bisa dipahami, bisa dikerjakan oleh seluruh anggota tim perusahaan. Sehingga arahnya jelas perusahaannya mau kemana menghadapi perubahan tahun 2024. Saya ingin cerita, ada pemimpin hebat seperti Steve Jobs, Apple, dan Howard Schultz, Starbucks. Dikenal karena kemampuan mereka merumuskan visi yang menginspirasi dan menghubungkannya dengan strategi bisnis yang tepat. Oleh sebab itu Anda lihat, Apple berkembang dengan dahsyat, Starbucks ada di mana-mana. Luar biasa, karena dia bisa membuat visi yang sederhana sehingga menginspirasi dan menghubungkannya dengan strategi bisnis yang tepat. Nah, di
kembali lagi di era disrupsi ini, visi dan strategi perusahaan Anda perlu dikaji dan diperbarui secara berkala. Memastikan bahwa itu juga dilakukan dengan benar nanti. Pemimpin perlu memiliki visi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang agar perusahaan tetap relevan. Pemimpin juga harus sigap menyesuaikan strategi bila kondisi berubah. Segera bikin perubahan. Visinya dan strategi berdasarkan perubahan-perubahan yang ada di ekosistem bisnis kita, ekosistem ekonomi, ekosistem teknologinya yang sangat berpengaruh, komunitasnya, peraturannya. Ini perlu visi yang bagus dan perlu strategi yang bagus. Tanpa visi dan strategi yang selaras dengan perkembangan zaman, perusahaan Anda akan ketinggalan dan gulung tikar. Tetapi kalau Anda mampu membangun visi dan strategi yang baik, seperti yang saya katakan tadi, insya Allah Anda bisa menjawab tantangan 2024. Visi akan memastikan perusahaan Anda berjalan terarah dan terukur. Itu visi. Beberapa tahapan yang bisa dilakukan untuk merumuskan visi perusahaan. Di antaranya sebagai berikut. Saya berikan tips. Menentukan nilai dari perusahaan Anda dulu. Anda tentukan nilainya. Tahun 2024 tentukan nilai perusahaan Anda. Value-nya apa? Apakah perusahaan Anda sudah punya value? Yang kedua, mengetahui target yang ingin dicapai perusahaan Anda dengan jelas, dengan terukur yang dapat dicapai. Kemudian yang ketiga, membuat visi yang sederhana, yang jelas, mudah dipahami. Dan keempat, berpikir jauh ke depan. Itu yang harus Anda lakukan. Saudaraku, nanti saya akan bahas detail mengenai bagaimana membuat visi dan misi perusahaan secara detail dan konkret. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.